Shalom buat kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya dengan hati dan pikiran yang terbuka, kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Supaya Bapa, dalam langkah kehidupan kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami bersyukur Bapa, karena Engkau kami diselamatkan. Tanpa Engkau kami binasa, tetapi melalui karya dan pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diselamatkan dari murka Allah. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau. Hanya kepada Engkau kami mengadu, hanya kepada Engkau kami berharap, karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus manusia diselamatkan. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena di luar Yesus, murka Allah menanti Anda. Saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, Yesus adalah Allah yang maha besar. Kalau dalam bahasa Arab, Yesus adalah Allahu Akbar. Dan saudara, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Rasul Paulus tegas di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8. Di situ Rasul Paulus berbicara bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Oleh sebab itu, saudara, Anda dengan saya diselamatkan bukan karena kita melakukan ritual-ritual dalam konteks agama kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat amal, tetapi kita diselamatkan semua karena kasih dan kemurahan Allah bagi Anda dengan saya. Kalau bukan kasih Allah, kita binasa. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama, yang dulu hubungan manusia dengan Allah itu harmonis di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Tetapi Allah juga tidak mau terpisah dari umat ciptaannya. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang mempunyai rencana yang besar untuk menyelamatkan umatnya. Allah sendiri yang berinisiasi ketetapan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena Anda dengan saya, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, Anda dengan saya adalah homo imago Dei, image Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Dan saudara, kita tahu sebelum Yesus ke dunia, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, sampai kenaikannya ke surga dalam rencana Allah yang misteri, yang sulit dipahami oleh rasio pemahaman manusia. Dan Allah sendiri yang menyatakan dalam rupa manusia untuk mau memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, jikalau Anda mau melihat Allah yang benar, lihatlah Yesus. Jikalau Anda mau melihat Tuhan yang benar, lihatlah Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua
manusia sudah nyata. Ini berbicara tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia memberikan nyawanya bagi Anda dengan saya di Bukit Kalvari. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup di dalam dosa, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada para penatua-penatua dengan syarat-syaratnya bahwa penatua harus hidup kudus, harus berkenan kepada Tuhan. Saudara, seorang penatua itu dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan Anda masuk gereja, Anda pakai topeng, tetapi keluar gereja Anda masih pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Anda harus bertobat. Saudara, Anda itu dipilih oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Jangan Anda dipilih oleh Tuhan. Bukan Anda memuliakan nama Tuhan, Anda mempermalukan nama Tuhan. Dan bukan saja penatua, pelayan-pelayan Tuhan juga di gereja. Sebagai pendeta, misionaris, pelayan-pelayan Tuhan seperti Singe, WL, dan lain sebagainya. Ketika Anda melayani Tuhan harus dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Karena apa yang kita melakukan dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, apa yang tidak bisa dibalas oleh dunia, itu Tuhan yang balas bagi Anda dengan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi saudara, bukan saja Yesus menyelamatkan Anda dengan saya di kayu salib, tetapi Yesus memberikan teladan bagi kita. Dan Yesus Kristus mendidik kita supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena Yesus Kristus adalah gembala. Gembala yang baik adalah gembala yang bisa menuntun umat-umatnya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki gembala. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering jalan tidak sesuai dengan apa yang gembala mau. Gembala itu menegur kita, mengingatkan kita supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang gembala mau, atau apa yang gembala kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana Rasul Paulus ceritakan kewajiban sebagai orang tua dan pemuda untuk mengingatkan anak-anaknya harus hidup kudus, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang percaya. Dan saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa juru selamat kita, Dia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu Akbar, yang akan datang kedua kali untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Karena saudara, rumah kita yang sejati itu bukan dunia, tetapi rumah kita yang sejati adalah surga. Itu bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki kepastian untuk masuk surga. Tetapi orang yang menolak Yesus itu pasti binasa. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda selamat. Anda menolak Yesus, pasti Anda binasa. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegas bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang binasa. Oleh sebab itu Anda yang menonton video ini, ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti Anda masuk surga. Tetapi ketika Anda meninggalkan Yesus, Anda lari daripada Yesus, gara-gara harta benda, gara-gara perempuan, gara-gara laki-laki, karena dia ganteng dan lain sebagainya, Anda meninggalkan iman kepercayaan Anda kepada Yesus dan Anda mengikuti agamanya, maaf, Anda binasa. Oleh sebab itu, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Yesus. Kalau Anda meninggalkan Yesus, celaka Anda. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk menantikan pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus, yang datang kedua kali untuk membawa Anda dengan saya ke surga. Kita harus hidup berkenan kepada Allah untuk menantikan pengharapan kita. Dan pengharapan kita
Dia akan datang kedua kali. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya berjaga-jaga dan percayalah bahwa Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, akan datang kedua kali untuk menjemput umat saleh-salehnya yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus itu pasti, tidak mudah-mudahan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput Anda dengan saya ke rumah kita yang sejati, yaitu surga. Dan saudara tetap setia untuk melayani Tuhan, saudara tetap setia berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan untuk menantikan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah, Tuhan Yesus menyertai Anda. Shalom.